Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Aini dari Prodi S1 Keperawatan semester 4 yang akan memberikan penyuluhan tentang penyakit menular seksual dengan media PowerPoint. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu. Pagi. Benar, ini dengan Ibu Ayunda. Ya. Bisa disebutkan namanya? Ayu Livi Agustina. Oke, alamatnya? Jurang RT 2 RW 6. Oke, baik, benar. Perkenalkan, saya perawat Aini yang akan memberikan Ibu penyuluhan tentang penyakit PMS atau penyakit menular seksual ya Bu. Sebelumnya Ibu sudah mengetahui apa itu PMS? Belum ya? Jadi nanti saya akan memberikan penyuluhan, kurang lebih waktunya 10 menit ya. Apakah Ibu bersedia? Iya. Oke, langsung saja. PMS atau penyakit menular seksual ya. Apa sih itu PMS? Nah, penyakit ini adalah penyakit infeksi yang menular melalui kontak seksual, baik seks vagina, oral, anal. Nah, kalau seks vagina itu melalui vagina, oral itu melalui mulut, dan anal itu melalui anus ya Bu. Selanjutnya, penularan penyakit ini bisa melalui darah, sperma, atau cairan tubuh lainnya. Nah, penyebab PMS itu ada bakteri, virus, dan parasit yang menyebar melalui cairan tubuh. Selanjutnya ada jenis-jenis penyakit PMS ini. Yang pertama ada kencing nanah. Bisa dilihat gambarnya Bu? Ya. Penyebab kencing nanah ini ada bakteri Neisseria gonorrhoeae yang dapat menular melalui hubungan seks vagina, oral, dan anal ya Bu. Gejala ini beberapa kasus tidak menunjukkan gejala, tapi ada juga yang menunjukkan gejala, meliputi rasa panas, gatal, dan saat buang air kecil ya Bu. Selanjutnya itu pengobatannya bisa digunakan dengan antibiotik, namun antibiotik ini tidak dapat menghilangkan kerusakan yang timbul sebelum pengobatan dilakukan. Oke. Selanjutnya ada sifilis atau rajasinya. Penyebabnya ini bakteri Treponema pallidum yang dapat menular melalui hubungan seks vagina, oral, dan anal ya Bu. Gejalanya itu ada, yang pertama ada muncul benjolan, terus itu juga disertai pusing, nyeri, flu, tapi itu nanti bisa hilang sendiri tanpa diobati. Lalu muncul kemerahan pada tubuh ya. Lalu kalau sudah berjalan beberapa tahun belum diobati, juga nanti selanjutnya ada kerusakan pada organ. Selanjutnya ada pengobatannya itu dengan penisilin, namun kerusakan tubuh tidak dapat diperbaiki. Nah, ini ada gambarnya. Yang pertama ada benjolan pada alat kelamin pada 3-10 hari. Yang kedua ada muncul kemerahan itu pada 4-10 minggu. Selanjutnya ada kerusakan pada tubuh, organ-organ tubuh itu 3-15 tahun ya. Selanjutnya ada HIV/AIDS. Penyebabnya HIV itu virus, AIDS juga sama-sama virus. Kalau HIV itu kepanjangannya Human Immunodeficiency Virus. Kalau AIDS itu Acquired Immunodeficiency Disease Syndrome. Itu menular melalui hubungan seks vaginal, oral, dan anal. Dan juga bisa darah yang terinfeksi seperti kayak memakai jarum suntik yang bergantian atau yang sudah terkena pengguna, orang yang sudah terinfeksi HIV atau pengguna narkoba. Juga bisa janin yang terinfeksi kepada ibunya yang sudah terinfeksi HIV. Bisa saat persalinan ataupun saat menyusui ya. Ya, untuk gejalanya beberapa orang tidak mengalami gejala saat terinfeksi pertama kali, tapi juga bisa muncul gejala flu, demam, kehilangan nafsu makan, badan lemas, berat badan turun, dan juga ada pembengkakan saluran getah bening. Gejala-gejala tersebut itu menghilang bisa seminggu atau sampai sebulan, tapi virus ini langsung tidak aktif tapi tetap ada dalam tubuh kita, dan virus ini bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau ada orang yang terkena HIV, ada kayak sakit flu dan lain-lain tadi, itu susah sembuh karena virusnya sudah
melemahkan sistem kekebalan tubuhnya. Nah, pengobatannya itu belum ada, tapi obat bisa digunakan untuk memperpanjang hidup dan kesehatan orang yang terinfeksi. Itu bisa obat antiretroviral, dan untuk melawan infeksi oportunistik itu bisa obat-obat lainnya. Dan untuk ibu hamil bisa menurunkan risiko janin, itu bisa obatnya antiretroviral. Selanjutnya ada herpes. Penyebabnya yaitu virus varicella zoster dan herpes simplex virus yang dapat menular melalui kontak seksual antar kulit dengan bagian tubuh yang terinfeksi saat melakukan hubungan seks vaginal, anal, dan oral. Dan juga bisa melalui alat-alat tidur atau alat pakaian, handuk yang secara bergantian. Gejalanya itu biasanya sangat ringan, mungkin meliputi rasa gatal, nyari di kaki, pantat, dan daerah kelamin, keputihan, bintil-bintil berair atau luka terbuka. Dan juga luka-luka tersebut akan sembuh dalam beberapa minggu, tetapi dapat muncul kembali. Pencegahannya itu dikasih vaksin varicella zoster saat usia 1-12 tahun. Vaksin ini bisa bertahan sampai 10 tahun ya. Nah, cara-cara penanganannya kalau sudah terinfeksi herpes ini itu menjaga gelembung agar tidak pecah, juga menjaga area luka tetap kering dan bersih. Penderita dianjurkan tidak mandi, kalaupun mandi bisa menggunakan air hangat, dan juga diberikan obat-obatan paracetamol apabila keluhan nyeri dan demam, dan pemberian asiklovir keluhan rasa nyeri dan panas membakar. Oke, selanjutnya sudah selesai. Sudah paham Ibu dengan materinya yang sampaikan tadi? Paham terus. Oke, apakah ada pertanyaan? Udah. Oke. Jadi gini, tadi kan disebutkan beberapa penyakit. Ya. Lah itu bisa disembuhkan apa tidak ya? Oke, tadi saya sebutkan penyakit kencing nanah, sifilis, HIV/AIDS, dan herpes. Itu ada yang bisa disembuhkan dan ada juga yang tidak disembuhkan. Kalau untuk yang tidak disembuhkan itu cuma HIV/AIDS, kalau yang lain bisa disembuhkan dengan pengobatan dan obat-obatan. Kalau HIV saat ini belum bisa disembuhkan. Oke, baik. Ya, sudah. Makasih ya. Oke.